Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, amma ba'du. Para santri yang saya hormati, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah atas nikmat Allah berikan kepada kita. Kedua kalinya rahmat dan salam semoga dicurahkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para santri yang saya hormati, pada pertemuan kali ini kita akan mengkaji kitab Mafahim Yajibu an Tusahhaha yang dikarang oleh Sayyid Muhammad Al-Maliki Al-Hasani. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tawassul dengan pembahasan tawassul dengan kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. At-tawassulu, adapun ini menerangkan tawassul biqabrin Nabi, dengan kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, birisadi syaidatih, dengan petunjuk Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Jadi di sini akan membahas tentang hukum tawassul. Bagaimana hukumnya tawassul dengan kuburan Nabi Muhammad? Maka di sini akan bahas khusus at-tawassul biqabrin Nabi bi irsadi Sayyidat Aisyah, bahwa sahabat ketika ditimpa suatu musibah kekeringan, terjadi kekeringan, ternyata Siti Aisyah memberikan petunjuk untuk tawassul dengan kuburan Nabi Muhammad, tawassul pada Allah dan kuburan Nabi Muhammad, dan ternyata turun hujan dengan deras. Qala, berkata Al-Imam Al-Hafidh Ad-Darimi, Imam Al-Hafidh Ad-Darimi fi kitab As-Sunan, babu ma akramallahu ta'ala nabiyahu, dengan bab akramallahu ta'ala nabiyahu, akram memuliakan Allah, siapa Allah, nabiyahu pada nabinya sallallahu alaihi wasallam, ba'da mautihi, setelah wafatnya Nabi. Apa isinya? Hadatsana, bercerita pada kita Abu Nu'man, siapa Imam Abu Nu'man. Hadatsana, bercerita sama kita Sa'id bin Zaidin, siapa Sa'id bin Zaid. Hadatsana, bercerita pada kita Amr bin Malikin, siapa Amr bin Malik Al-Kubra. Hadatsana, bercerita Abu Jauzah, siapa Abu Jauzah? Aus bin Abdullah. Qala, berkata siapa sahabat Aus bin Abdullah, qahatoh, ditimpa keringan, Ahlul Madinah, siapa Ahlul Madinah, qahton, dengan keringan sadidan yang sangat. Fasyakau, maka mengadu siapa Ahlul Madinah ila Aisyah, pada Siti Aisyah. Faqalat, maka berkata siapa Siti Aisyah, unduru, melihatlah kalian semua, kubron Nabi, pada kuburnya Nabi. Faj'alu, maka menjadikanlah kamu minhu, dari kuburan Nabi, ku, pada candelanya, ila samai, pada langit, hatta la yakun, hingga tidak ada, bainahu, antara kuburan Nabi, wa bainas samai, dan antara langit, sakun, apa tutup-tutup, apa atap. Allah, maka berkata siapa Aus bin Abdullah atau Abul Jauzah, fa'alu, maka mengerjakan siapa Ahlul Madinah, fanadharna, famutirna, maka diturun hujan kita, matoron, dengan hujan, hatta nabata, hingga tumbuh al-asyabuh, apa rumput, wasamanatil ibul, dan menjadi gemuk al-ibilu, apa unta. Kemudian tafsirannya tafassyafat, maka menjadi tak retak, apa unta, minasyahmi, dari gemuk. Wasuya amul fatakih, maka dinamakan amul fatak. Wa maknaku, yani manaku itu ainafidah, intaha inad darimi. Kemudian komentarnya
Sayyid Muhammad, fahadam adapun ini, yakni hadis ini, tawassul itu tawassul bi qabrihi dengan kubur Nabi Muhammad, la min haitsu kunihi, tidak dari sisi kuburan Nabi Muhammad, kuburan itu kuburan, bahkan min haitsu kunihi dari kuburan Nabi, dummah ditempatkan, dikumpulkan jasadu asrafil mahlukin, jasadnya paling mulianya makhluk, wa habibi rabbil alamin, dan jasadnya kekasih Tuhan alam semesta. Fatasyarfa, maka menjadi mulia apapun Nabi bihadihil mujawiratil azimah, dengan bihadihil mujawiratil, dengan menenanggani al azimah yang agung, wastahaqqa, dan memilih dan berhak idzadikal mangkabatil arimah, dengan kedudukan yang mulia itu. Jadi di sini berkata qala Imam Hafidz Ad-Darimi fi kitabih As-Sunan. Jadi Imam Ad-Darimi itu meriwayatkan hadis dalam kitabnya As-Sunan di babu ma'akramallahu ta'ala nabiyahu ba'da mautihi, di bab pembahasan ma'akramallahu ta'ala nabiyahu ba'da mautihi, yakni Allah memuliakan nabinya setelah wafatnya Nabi. Apa? Kemudian dia mengutip sanadnya hadis secara penuh. Hadatsana Abu Nu'man, hadatsana Sa'id bin Zaid, hadatsana Amr bin Malik An-Nakari, hadatsana Abul Jauza Aus bin Abdullah. Ini sahabat Abul Jauza Aus bin Abdullah qala berkata, apa sih perkataannya? Qahata ahlul madinati qahtan syadidan wa syaqau Aisyata faqalat fanduru qabran nabi faj'alu minhu ku ila samai hatta la yakuna bainahu wa bainas samai sakfun. Qala fafa'alu famutirna mataran hatta nabatal asyaf. Jadi katanya Abul Jauza Aus bin Abdullah, suatu ketika penduduk Madinah itu ditimpa kekeringan. Qahtun itu kalau bahasa kita tuh terjadi kekurangan pangan akibat kering yang panjang, itu qahtun. Dan yang mudhara laib gitu ya. Maka terjadi kekeringan dengan kekeringan yang sangat, sehingga pada waktu itu tumbuh-tumbuhan banyak yang mati. Anggur tidak bisa tumbuh karena kekeringan. Kemudian binatang-binatang banyak yang mati akibat apa? Tidak ada rumput yang bisa dimakan. Apa yang terjadi? Lalu mereka mengadu pada Siti Aisyah. Beliau itu adalah istri daripada Rasulullah yang tercinta. Lalu setelah mengadu, Siti Aisyah menyuruh kepada penduduk Madinah yang mengadu itu supaya dia datang pada kuburan Nabi Muhammad dan melihat pada kuburan Nabi Muhammad. Lalu setelah itu dia suruh melihat ke atas, yang dimana di atas kuburan itu agar supaya dibuka, tidak diberi tutup-tutup, yang selama ini ada tutupnya, yakni ada tempatnya, maka suruh buka tutup di atas kuburan Nabi Muhammad itu. Lalu suruh berdoa kepada Allah supaya minta diturunkan hujan dengan tawassul dengan kuburan Nabi Muhammad. Apa yang terjadi? Setelah itu penduduk Madinah melakukan perintah Siti Aisyah itu, yaitu dengan cara datang pada kuburan Nabi Muhammad, dan lalu mereka di atas dibuka atapnya dan mereka menadahkan tangan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diturunkan hujan dengan tawassul dengan kuburan Nabi Muhammad. Apa yang terjadi? Ternyata terjadi hujan deras sehingga tumbuh-tumbuhan itu tumbuh dengan subur, rumput-rumput itu tumbuh dengan subur, dan tanaman-tanaman anggur dan sebagainya tumbuh dengan subur, sehingga digambarkan saking banyaknya rumput maka unta-unta gemuk sekali sampai seakan-akan mau retak saking gemuknya banyaknya pangan. Nah, jadi ini hadis ini sahih
Diriwayatkan Imam Ad-Darimi dengan sanadnya yang sahih. Nanti saya jelaskan di sini takhrijul hadis. Nah, apa komentar daripada Said Muhammad? Fahadihi tawassulun biqabrihi la min haitsu kaunihi qabra bal min haitsu kaunuhu dumma jasadu asrafil mahlukin wa habibi rabbil alamin wa tasarruf bi hadhihi al-mujawaratil azimati wa astaqu bi dhalikal manqabatil karimah. Tawassul dengan kuburan Nabi Muhammad itu bukan sekedar tawassul dengan kuburan. Tapi di situ kuburan itu ada jasad paling mulianya makhluk, jasad kekasih Allah. Ini artinya tawassul dengan Nabi Muhammad. Jadi bukan sembarang kuburan, bukan. Di situ mustajab dengan kuburan Nabi Muhammad, tawassul dengan kuburan Nabi Muhammad itu kan di situ ada jasadnya Nabi Muhammad. Adalah orang yang paling mulia, makhluk yang paling mulia, yaitu kekasih Allah. Maka karena itu mustajab. Jadi tempat itu berhak mendapatkan kemuliaan itu bukan sekedar karena itu kuburan, tapi kan disitulah ada jasad Nabi Muhammad, makhluk yang paling mulia, kekasih Allah dan lain sebagainya. Nah, jadi ingin menggambarkan Said Muhammad di sini bahwa hukumnya tawassul dengan kuburan Nabi Muhammad itu hukumnya boleh. Kenapa boleh? Karena ini amalus sahabat, terutama amalnya perintah Siti Aisyah. Karena Rasulullah menyatakan ashabi kanujum ayyuhum ihtadaitum. Sahabatku itu bagaikan bintang, dimanapun kamu ikuti kamu akan mendapat petunjuk. Dan juga hadis tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu hadis yang panjang. Lalu ketika Rasulullah menyatakan sataftariqu ummati ala 73 firqatan kulluhum finnar illa wahidah, bahwa umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan, semuanya masuk neraka kecuali satu. Lalu sahabat bertanya, qila ma ya Rasulullah, apa yang satu kelompok yang apa yang selamat itu Rasulullah? Rasulullah menyatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Rasulullah menjawab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lalu sahabat bertanya lagi, ma iya qila ma Ahlus Sunnah wal Jamaah? Apa jawabnya Rasulullah? Ma ana alaihi wa ashabi, apa yang dikerjakanku dan dikerjakan oleh sahabatku. Hadis riwayatkan Imam Abu Daud. Jadi artinya amal perbuatan yang dikerjakan oleh Nabi atau dikerjakan oleh sahabat walaupun sahabat Rasulullah sudah wafat, maka berarti itu menjadi contoh, menjadi amal perbuatan itu yang benar. Nah, dan itu ternyata dilakukan oleh sahabat atas perintah Siti Aisyah. Kemudian yang kedua, amal perbuatan ini tidak ada satupun yang menentang. Jadi petunjuk Siti Aisyah dan kemudian dilakukan oleh sahabat terutama penduduk Madinah, dan tidak ada sahabat-sahabat yang lain itu menentang dari petunjuk Siti Aisyah ini untuk tawassul pada Allah dengan kuburan Nabi Muhammad. Berarti apa? Terjadi terjadi ijma sekuti. Artinya sahabat sepakat memperbolehkan amal perbuatan ini dengan mereka itu tidak mengoreksi dengan cara tidak berpendapat lain apa yang diputuskan oleh Siti Aisyah, memerintah penduduk Madinah untuk tawassul dengan kuburan Nabi. Kemudian yang ketiga, kenyataannya hujan benaran, diterima doanya oleh Allah, diterima istisqa'nya dengan tawassul dengan kuburan Nabi Muhammad. Berarti amal perbuatan itu boleh, karena buktinya diistijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini bisa lihat dalam kitabnya Sunan Ad-Darimi jilid 1 halaman 43. Jadi bagi yang ragu-ragu persilakan dicek di dalam kitab Sunan Ad-Darimi jilid 1 halaman 3. Sekarang sekedar saya menyampaikan secara singkat di mana posisi hadis ini, sahih atau dhaif. Maka disebut namanya takhrijul hadis. Takhrijul hadis ini disebutkan takhrijul hadis, artinya tentang kita itu mentahqiq,
meneliti hadis ini sahih atau tidak. Nah, yang dipermasalahkan itu ada rawi namanya Abu Nu'man. Itu namanya Muhammad bin Fadl al-Muqab bi'arimin. Ya, dia bi'arimin Syekhul Bukhari. Jadi Abu Nu'man ini itu yang dipermasalahkan Abu Nu'man, sahih atau dhaif. Karena yang banyak orang yang mengatakan hadis ini sahih mempersalahkan Abu Nu'man. Siapa Abu Nu'man? Ternyata Abu Nu'man itu adalah rawi yang thiqah. Karena guru daripada Imam Bukhari. Nah, qala al-Hafidz fi takrib minhu anhu, maka Imam Hafidz dalam kitab At-Takrib, yakni kitab membahas tentang rawi-rawi thiqatun, yaitu thiqah, bisa dipercaya. Sabata tawayyurun fi akhir umrihi, memang dia pada akhir zaman, pada akhir hidupnya, masa sepuhnya, dia hafalannya itu bermasalah. Tetapi ulama-ulama meriwayatkan hadis dari Abu Nu'man ini sebelum beliau ini terganggu hafalannya. Qultu hadza la yaturuhu wa la yaktu fi riwayati li'anna al-Bukhari rawa lahu fi sahih aktsara min mi'ati hadisin. Nah, ini tidak bermasalah walaupun pada akhir hayatnya itu hafalannya itu punya masalah. Kenapa buktinya? Karena Imam Bukhari itu meriwayatkan hadis dengan melalui rawi Abu Nu'man ini jumlahnya ratusan. Tapi yang diketahui rawi riwayat yang dia sebelum terganggu hafalannya. Wa badah tilatihi lam tahmil anhu riwayatan. Nah, namun setelah hafalannya lam tuhmal anhu riwayat, namun setelah hafalannya itu campur, maka tidak ada rawi, tidak ada riwayat yang diriwayatkan dari dia. Jadi Imam Bukhari itu meriwayatkan hadis dari Imam Abu Nu'man ini, yaitu hadis-hadis yang diketahui diriwayatkan sebelum hafalannya itu campur, sebelum hafalannya punya masalah. Dan ini hadis ini termasuk yang diriwayatkan sebelum hafalannya itu campur. Wa qalat Daruqutni, dan Imam Daruqutni menyatakan wala yunabbi'uka mislu khabir, yakni baguslah gitu. Wa qad Zahabi ala Ibn Hibban qauluhu, dan namun apa menolak Imam Zahabi kepada Ibnu Hibban, apa Imam Zahabi dan wa qalahu ahaditsun munkar, bahwa terjadi hadis yang diriwayatkan oleh Abu Nu'man itu hadis-hadis yang mungkar. Faqala walam yuqdar Ibnu Hibban ayyasuka lahu hadisan munkaron fa aina ma za'ama. Namun kenyataannya setelah Imam Zahabi, karena Imam Ibnu Hibban menyatakan bahwa Abu Nu'man ini meriwayatkan banyak hadis yang mungkar, namun Zahabi mendesak, coba buktikan apakah ada satu hadis saja yang diriwayatkan oleh Abu Nu'man hadis yang mungkar. Ternyata Ibnu Hibban tidak bisa membuktikan itu. Berarti yang benar Imam Zahabi bahwa Abu Nu'man itu adalah rawi yang thiqah. Ini ditulis dalam kitab Mizanul I'tidal juz 4 halaman 8. Wa amma Sa'id bin Zaidin bahwa saduqun lahu awham. Sedangkan Sa'id bin Zaid itu ya orang jujur, ini atasnya dari atas Abu Nu'man, terus kemudian Sa'id bin Zaid itu dia saduq, jujur. Walaupun kadang-kadang dia juga mempunyai keraguan-raguan dalam riwayat itu, tapi dia jujur. Wa kadzalika halu Amr bin Malik an-Nakari, juga Malik an-Nakari juga dia menyatakan dia thiqah, seperti yang diterangkan oleh Imam Ibnu Hajar di dalam kitab At-Takrib. Wa qad qarrara ulama bi anna hadhihi sighah wa hiya saduqun bihim ma siwa tawsik la min siwa tad'ib kadzalika fi tadribir rawi. Jadi ulama-ulama menyatakan sahih kepada Amr bin Malik an-Nakari. Wa Abul Jawza wa huwa Aus bin Abdullah ar-Ri'i wa huwa syaykhu min rijali sahihaini. Fa hadha sanadun la ba'sa bihi bal huwa jayyidun indi faqad qabila al-ulama wa shashhadu bi katsirin min amsali wa mimman hum aqall halan min rijalihi. Kemudian Abu Jawza itu bin Rib'i, yaitu thiqah,
dan ini termasuk salah satu rijal atau rawi yang ada dalam kitab Bukhari dan Muslim. Dan sanadnya ya baik juga. Bahkan menurut beliau bahwa ini yakni baik sekali dan diterima oleh para ulama. Jadi kesimpulannya, hadis yang menerangkan tawassul dengan kuburan Nabi Muhammad yang menceritakan tentang mohon hujan, itu hadisnya sahih karena setelah ditakhrij ternyata rawi-rawinya itu semuanya thiqah. Jadi kesimpulan penjelasan ini bahwa hukumnya boleh tawassul pada Allah dengan tawassul dengan kuburannya Nabi Muhammad berdasarkan hadis riwayat Imam Ad-Darimi yang datangnya dari sahabat Abu Jazza Aus bin Abdullah, di mana penduduk Madinah itu mengalami kekeringan yang dahsyat, lalu mengadu kepada Siti Aisyah, dan Siti Aisyah itu menyuruh untuk tawassul dengan kuburan Nabi Muhammad dan tetap minta kepada Allah untuk turunkan hujan. Dengan cara mereka datang pada kuburan Nabi Muhammad, lalu membuka atapnya kuburan Nabi Muhammad dan berdoa kepada Allah dan minta Allah supaya turun hujan dengan tawassul pada kuburan Nabi Muhammad. Dan ternyata oleh Allah dikabulkan doanya, diturunkan hujan deras sehingga tumbuh-tumbuhan itu tumbuh dengan subur, rumput-rumput tumbuh dengan subur, sehingga unta-unta di penduduk Madinah itu menjadi gemuk, seakan-akan kulitnya mau retak saking gemuknya. Inilah yang kita sampaikan pada pagi ini, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.